Dan beliau pernah mengatakan ke saya bahwasanya sira kabeh ngerteni apa kelirune utawa pidosane Raden Patah lan para wali kang dukung kepada Raden Patah. Tapi ulo salam yo atur bagya wis wilah ing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Kemarin tuh sempat heboh ya, Duriah Rasul yang namanya ya Duriah Rasul lah, saya tahu punya keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan heboh tanding yudo, tanding kalimat, tanding debat mungkin itu ya di YouTube itu dengan keturunan Wali Songo atau Duriah Wali Songo. Kalau saya tidak akan campuri ranah yang ke sana, yang jelas saya akan berbicara sesuai kapasitas saya, sesuai kemampuan saya, yang bahwasanya tan ono satrio tanpa cacat. Ya sekali lagi, jangan kita semua itu membangga-banggakan leluhur, ya. Jangan kita semua itu membangga-banggakan leluhur yang menurunkan kita semua. Ya, yang menurunkan kita semua. Artinya, ya, kita itu boleh bangga kalau cek itu ya sesuai dengan kapasitasnya kita. Karena apa? Yang didamba-dambakan oleh leluhur ini kalau keturunan Jawa atau bahasa Jawa itu adalah anak atau anak turun ya, atau anak atau turun sing bisa mendem jero junjung dhuwur asmane keluhuran. Lah ini perlu diuraikan juga ya, mendem jero junjung dhuwur asmane keluhurannya. Dan lalu kalau menurut Pak Kiai mengatakan adalah yang diharap-harapkan oleh pendahulu atau leluhurnya adalah anak yang soleh. Lah, pertanyaannya, sudahkah kita soleh? Sudahkah kita bisa menjunjung dhuwur, mendem jero asmane leluhur kita semua? Lah, ini yang justru semestinya kita itu menggali lebih dalam, merenungi lebih dalam. Apakah kita sudah pas dengan dambaan leluhur? Saya akan mengatakan bahwa tidaklah mudah menjadi keturunan ningrat umpamanya. Tidaklah mudah menjadi keturunan wali umpamanya. Tidaklah mudah menjadi keturunan nabi umpamanya ya. Lah, ini semestinya kita justru ada lebih baik kita diam walaupun kamu itu mohon maaf calon raja sekalipun atau bahkan calon Imam Mahdi sekalipun, menurut saya hal yang demikian itu malu-maluin manakala diungal-ungal kayak atau membusungkan dada ya, membusungkan dada kalau saya ini keturunan yang A, B, C, D yang kelas pokoknya nomor 1, kecap nomor 1 lah. Ini menurut saya apalah untungnya manakala kita tidak bisa menjadi anak yang soleh atau anak yang bisa junjung dhuwur mendem jero asmane wong tua. Lah, saya akan meranah lagi, jangan kita itu bangga. Jangan kita itu bangga. Kalau menurut saya dan saya atas dasar dari pituduhing guru, ya guru lelaku saya, bahwasanya yang namanya mohon maaf sekelas Raden Patah saja di alam sana ya, karena malaikat gaib itu yang saya maksud adalah kalau dalam aturan Jawa meguru itu takokono marang guru kang wis weruh manjing marang kawruhnya wikan manjing alus. Artinya orang yang patut digurui ketauhidannya adalah tingkatan orang yang sudah ngeraga sukma. Ya sekali lagi, yang bisa ngeraga sukma. Di luar itu, ini namanya menurut guru saya, ini adalah guru sarengat semua. Ya sekali lagi, guru yang tidak bisa meneges kepada kehidupannya sendiri, artinya tidak bisa ngerogo sukmo ya mungkin saya akan bikin konten tersendiri lah. Artinya antara rogo dan sukmo sudah tahu pemisahannya di mana, dan lalu sukma ini bekerjanya apa, raga ini kerjanya apa. Lah ini perlu diketahui oleh kita semua bahwa guru ma'rifatullah ini ya guru yang telah
wis putus kawruhnya wikan mancing alus ya. Artinya sudah bisa masuk ke alam sana. Dan beliau pernah mengatakan ke saya bahwasanya sira kabeh ngerteni apa kelirune utawa pidosane Raden Patah lan para wali kang dukung kepada Raden Patah. Lah, ini perlu artinya jangan kau bangga menjadi keturunan wali, jangan kau bangga menjadi keturunan Raden Patah ibaratnya. Ini jangan kau bangga, apalagi keturunan Rasulullah sangat jauh. Karena apa? Rasul itu tidur di pelepah kurma, baju cuma 3, sedangkan sekarang yang saya tahu itulah kerasulannya ya. Yang saya tahu Nabi itu bajunya adalah demikian ya. Lalu tidurnya di pelepah kurma. Lah sekarang anak keturunannya bajunya mungkin 1 lemari atau 2 lemari atau 3 lemari, bahkan 1 rumah. Dan dia itu mohon maaf caranya nyentrik ya, nyentrik sekali dalam penampilannya. Dia tidak, mohon maaf, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri mungkin masih banyak yang numpang di tanah orang, mungkin banyak yang kelaparan, tapi dia vulgar, secara vulgar ya, dengan mobil Ferrari umpamanya, atau mobil Lamborghini, atau mungkin rumah megah, rumah mewah, tanpa mempertimbangkan inilah. Ini kan menurut saya sangat keliru. Artinya menurut saya nggak ada artinya gitu, nggak ada artinya. Kaum yang demikian itu nggak ada artinya, karena kita tahu bahwasanya manakala orang kaya akan masuk ke surga laksana unta masuk ke lubang jarum. Lah ini kan dengan kata lain kita dilarang untuk kaya lah. Saya akan melanjutkan bahwasanya kelirunya atau dosanya, dengan kata kasarnya, kalau di Jawa nggak pernah mengatakan dosa ya. Artinya kelirunya Raden Patah dan para wali yang mendukungnya. Dan mengapa Demak tidak ada bekas kecuali masjid saja ya. Sekali lagi, kerajaan Demak tidak ada bekas kecuali masjid saja ya. Lah mestinya kita menggali lebih jauh, dan saya meyakini kata guru saya bahwasanya para wali yang mendukung Raden Patah ini termasuk di dalam kekeliruannya ya, bukan dosanya tapi kekeliruannya. Mengapa? Karena secara vulgar baik langsung maupun tidak langsung, anak itu memaksakan atas, mohon maaf, agamanya dan tahtanya. Sekali lagi, agama dan tahtanya kepada Raden Patah. Dianggapnya menjadi raja itu gampang, dan dianggapnya agama yang terdahulu atau panutan budi pekerti yang diagem oleh Brawijaya adalah pasti salah. Lah ini kan kelirunya. Artinya tidak boleh, tidak wenang yang namanya manusia memvonis apalagi orang tua adalah orang yang salah dan keliru dan hendak mengislamkan. Kalau menurut dalam cerita ini Raden Patah akan mengislamkan Prabu Brawijaya didukung oleh para wali, dan bahkan sampai peristiwa Pengging yang Sunan Kudus sampai dengan melabrak ke Pengging, lalu Pengging atau Adipati Handoyoningrat ini sempat, mohon maaf, terjungkilkan atau tergulingkan atau terbunuh kata kasarnya oleh Sunan Kudus. Lah ini hal yang menyebabkan kelirunya, sehingga yang namanya keturunan para wali semestinya ya, kalau apabila yang mengaku tentunya bisa menyempurnakan ya, bisa menyorgake, bisa jaluke ngapura para wali ya, para wali. Artinya bukan berarti kalau dalam Jawa itu kan tan ono satrio tanpa cacat, tidak ada manusia yang tanpa cacat. Artinya tidak ada sebaik-baik manusia itu pasti ada buruknya, dan seburuk-buruk manusia pasti ada dan baiknya. Lah ini saya terkhusus untuk yang pada berebut ibaratnya Duriah Rasul, Duriah Wali Songo. Menurut saya, kacamata saya, pandangan saya adalah demikian. Lah justru yang benar semestinya yang ngepasi, kalau sila umum ini benar, yang ngepasi itu adalah Pangeran Benowo. Sosok pangeran putra Sultan Hadiwijaya Tuspajang yang dia seleh ke Prabon, dan dia lalu ngumboro sampai dengan pamukswanya ya. Menurut kacamata umum inilah yang, mohon maaf, taruhlah orang yang terima. Tapi kalau kata guru saya, ini yang betul-betul bisa nyorgake kepada orang tuanya. Pangeran Benowo ini adalah putra satu-satunya sekali lagi dari Sultan Hadiwijaya Raja Bajang ya, yang berhak menerima takhta, namun dia mengalah untuk Panembahan Senopati karena dia tahu resiko menjadi raja adalah sangat berat. Jadi pada prinsipnya saya mengatakan janganlah ya terulang kembali hal-hal yang berebut. Ini loh Duriah Rasul, ini loh Duriah, mohon maaf, Duriah Wali. Menurut saya adalah sangat pamali, sangat malu, karena dirimu menurut saya dan juga diriku belum
patut untuk berebut duriah yang demikian. Tapi sewajibnya kita justru bisa menjadi mensolehkan atau lebih soleh atau paling soleh dari hal yang telah atau leluhur yang telah lakukan. Ya, kalau istilah Jawa adalah mikul dhuwur, mendem jero kepada keluhuran kita. Saya rasa demikian. Terima kasih.